Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Fitrian dari nomor PCKRT 2012 NIM 6101418180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai attitude olahraga atau sikap dalam olahraga. Yang pertama, definisi sikap. Menurut psikologi sosial, Elliot Aronson telah mendefinisikan sikap sebagai evaluasi abadi baik positif atau negatif orang, objek, ataupun ide. Kita bisa memilih dua yang penting fitur sikap dari definisi ini. Yang pertama ada sikap bersifat lama, dan yang kedua sikap melibatkan pengambilan keputusan. Menurut saya di sini sikap bertahan lama itu adalah kepribadian yang dimiliki seseorang tersebut yang dapat dikembangkan oleh orang tersebut. Yang kedua, sikap melibatkan pengambilan keputusan adalah di mana seseorang berada di situasi tertentu yang mengharuskan seseorang tersebut untuk mengambil keputusan, di mana di situ kita bisa melihat sikap yang diambil oleh orang tersebut. Yang berikutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, utilitarian function. Yang kedua ada knowledge function. Yang ketiga ada value expressive function. Dan yang keempat ada ego defensive function. Berikutnya ada struktur sikap. Struktur sikap di sini ada dua, pendekatan fungsional dan pendekatan struktural. Pendekatan fungsional melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Sikap dibutuhkan untuk satu, fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, fungsi pertahanan ego. Mungkin di sini saya akan menjelaskan fungsi adaptif dan fungsi pertahanan ego, karena dimana fungsi pengetahuan mungkin sudah banyak yang mengetahui. Yang pertama, fungsi adaptif. Fungsi adaptif adalah kemampuan sosial dan personal seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua ada fungsi pertahanan ego. Fungsi pertahanan ego adalah salah satu penyesuaian diri untuk melindungi seseorang individu dari kecemasan saat mengalami kegagalan. Yang berikutnya tadi ada pendekatan struktural. Melihat pada komponen yang berbeda yang membentuk sikap kita, secara umum disepakati bahwa ada 3 aspek. Yang pertama ada dimensi kognitif atau pengetahuan, dimensi sikap afektif atau perilaku atau sikap, dan yang ketiga ada dimensi perilaku sendiri. Yang berikutnya kita dapat mengukur sikap. Mengukur sikap kita dapat ada 3 skala. Yang pertama skala Thurston, yang kedua skala Likert, yang ketiga ada skala Osgood. Yang pertama skala Thurston. Skala Thurston sendiri skala sikap yang dikembangkan dalam pengukuran sikap. Skala ini memiliki 3 teknik penskalaan sikap. Yang kedua ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Yang selanjutnya dalam penelitian disebut oleh para peneliti itu adalah variabel penelitian. Yang ketiga ada skala Osgood. Skala Osgood adalah semantik diferensial. Charles Osgood yang memperkenalkannya. Teknik pengukuran ini menekankan pada aspek semantik sebuah kata. Teknik yang merupakan penyempurnaan dari skala Likert. Semantik diferensial memiliki 3 dimensi dalam pengukurannya, yaitu dimensi evaluasi, baik atau buruk, dimensi profesi, kuat atau lemah, dan dimensi aktivitas, aktif atau pasif. Untuk dimensi evaluasi, subjek akan dinilai dengan baik atau buruknya topik stimulus yang disajikan, termasuk perasaan, kualitas, dan moral yang dimiliki oleh subjek. Dimensi potensi
akan menilai kekuatan yang dikandung oleh stimulus. Sementara itu, dimensi aktivitas akan menilai muatan aktivitas yang dikandung stimulus seperti cepat atau lambat, acak atau teratur, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, setelah mengukur skala sikap, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama, kepribadian, gen, dan sikap. Yang kedua, pembelajaran sosial tentang sikap. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Yang keempat, keinginan untuk kesehatan dan peningkatan fisik. Di sini kepribadian, gen, dan sikap itu sangat mempengaruhi dalam olahraga. Mungkin kepribadian individu tersebut atau dari keturunan dan dari sikap individu tersebut. Individu dapat belajar mengetahui tentang sikap sosial. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Yang keterlibatan orang tua di mana individu itu dapat mempunyai sikap atau attitude tergantung dari mana orang tua itu memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut. Sehingga di sini orang tua menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang keempat, keinginan untuk kesehatan dan peningkatan fisik. Mungkin ada beberapa orang yang hanya ingin mengambil olahraga, manfaat olahraga untuk kesehatan dan untuk meningkatkan fisik atau imun. Yang berikutnya ada hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Karena hubungan antara sikap dan perilaku olahraga ada dua. Yang pertama, teori tindakan beralasan. Dalam teori tindak beralasan (TRA), ada dua faktor yang menentukan niat individu untuk mengambil bagian dalam olahraga. Yang pertama, sikap umum mereka terhadap olahraga dan bagaimana diinginkan secara sosial mereka menganggap olahraga itu. Yang berikutnya, teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana mengatasi hal ini dengan memperkenalkan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan, yang mempengaruhi niat. Berikutnya ada model transteoretikal atau TTN. Model transteoretikal memberikan penjelasan yang berguna tentang proses individu yang tidak aktif untuk mendamaikan sikap dan perilaku mereka. Menurut teori ini, seseorang dapat melalui 5 tahap ini secara teratur sebelum mereka berpartisipasi dalam olahraga. Yang pertama ada pre-contemplation atau not ready. Yang kedua ada contemplation atau getting ready. Yang ketiga ada preparation atau ready. Yang keempat ada action. Yang kelima ada maintenance and termination. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mengubah sikap olahraga. Di sini strategi mengubah sikap olahraga ada 3. Yang pertama, bergabung dengan komunitas olahraga yang kita sukai. Semisal saya menyukai olahraga sepak bola, saya bergabung dengan komunitas atau klub olahraga sepak bola. Yang kedua, membuat daftar kegiatan. Mungkin kita bisa membuat daftar kegiatan olahraga yang ingin kita lakukan. Yang ketiga, menciptakan tujuan atau objektivitas. Tujuan kita dalam berolahraga itu apa? Mungkin ada yang mengambil manfaat sehat atau ingin meningkatkan fisik atau ingin mengejar prestasi. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai attitude olahraga atau sikap dalam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.